Kita tunggu sebentar lagi deh ya. Ali sudah jual 438 naik lagi sampai 800. Saham consumer kapan momentumnya? Retailers oke, consumer sih I don't think so. Karena kalau retailers mungkin ada sedikit dapat efek dari pemilu nih. Oke, ini kalian lihat ini all time high IHSG. Ini all time high kedua. Ini all time high ketiga. Dan ini udah 3 kali nggak bisa tembus all time high. Nah, apakah kali ini tembus atau enggak? To be honest, di view saya masih 50-50. Tapi kalian boleh aware ya, 2 hari itu udah ada net. Sudah ada net sell dari foreign. Yang dipimpin oleh siapa? Oleh big banks. Jadi agak sedikit waspada untuk IHSG. Apalagi yang pegang big banks. Kalau seandainya average kalian di bawah sih nothing to worry. Tapi kalau yang agak bahaya ini kan yang baru profit 1, 2, 3, 4, 5% itu untuk big banks ada potensi kalau ada swing low. Nah, swing low dari IHSG ya potensinya tuh balik dulu tuh. At least ke 7.200. Bumi mau masuk MSCI small caps tuh flow-nya tuh nggak gede. Kalau untuk size kayak Bumi itu mungkin cuma 1 hari pun udah nutup flow-nya, jadi nggak ngefek. Oke, nah kita coba lihat kayak BCA deh hari ini. Hari ini kan koreksi ya, kompak big banks koreksi, makanya IHSG itu nggak kemana-mana tuh. Kita lihat hari ini netral. Iya, kalau BCA itu kan punya gap juga di 9.800. Di 98 sampai areal aman kalau mau beli 98 sampai 95. Nah, BCA sih begini kalau aku lihat nih. Nah, ini untuk BCA. Kita coba lihat BNI. Nah, ini BNI juga udah capai target dan saat ini tuh sebenarnya harga-harga bonus. Nah, kalau kalian lihat meski hari ini saya nggak bisa lewat di bawah di atas 6.000 dan hari ini BNI-nya itu foreign-nya reduce agak gede loh. Dan kalau mereka TP itu wajar. Jadi agak sedikit waspada buat yang megang big banks. Kalau modal atas ya, modal bawah sih nggak worry. BNI itu ada potensi balik ke 5.600. Harusnya hari ini net sell foreign. Jadi aku lihat 1 minggu ke depan IHSG itu nggak bakal kemana-mana. Justru bakal menuju swing low. Nah, kalau kalian lihat storyku pas di hari Minggu kemarin, aku ada bilang tuh ada potensi IHSG nggak kemana-mana, nggak bisa tembus all time high. Nah, BNI kalau balik ke 5.600 atau 57 ke bawah lah ya, itu menarik tuh. Lalu BRI. Kalau BRI 6250 ini juga ada gap. Agak resiko hari ini juga foreign CLS. AK itu UBS. Apa sih? Iya, UBS. ZP. RX, GR itu reduce-nya cukup gede, agak mesti waspada nih kalau untuk big banks. Meskipun bukan ini hari ini distribusi, tapi aku nggak suka bilang distribusi karena kalau kita lihat average mereka yang udah dari kemarin-kemarin ini tuh bukan distribusi, menurutku ini taking profit. Nah, kadang penggunaan kata akumulasi dan distribusi itu agak sedikit rancu. Sometimes ketika kalian mengatakan suatu saham distribusi pada cuma taking profit, begitu nanti dia udah balik ke koreksinya udah wajar, diakum lagi naik lagi. Padahal distribusi itu konotasinya bahwa saham ini lagi udah selesai. Padahal bisa aja bandar atau market maker atau foreign atau siapapun itu yang dananya gede ngejual di atas biar dia dapat amunisi untuk ngangkat lagi sahamnya, atau biar dia ada amunisi untuk menahan bid di bawah, biar dia ada amunisi untuk nge-create demand lagi di bawah. Ya kalau dia beli terus uangnya dari mana? Kalau dia beli terus, duitnya cetak terus ya inflasi.
Kalau dia beli terus nggak TP-TP, seandainya nanti dia TP, nah itu bahaya. Makanya saham yang bagus itu yang tangga. Saham yang bagus itu memang ada distribusinya. Nah tapi aku nggak suka ngomong distribusi, aku lebih condong ngomong ini aslinya taking profit. Nah gitu, distribusi itu lebih ke kalau memang sahamnya itu lagi dijual atau memang kayak udah selesai lah, nah itu distribusi. BRI kalau kalian mau beli 6.000 ke bawah, 6.000, 58 sampai 57 itu good. Dan untuk sekarang agak waspada gitu. Nah yang menarik itu justru bank-bank kecilnya kayak BRIS. Nah BRIS hari ini masih akum, sementara yang lain tuh udah koreksi. AK beli 13M, LG, RF ini kayak lokal sama foreign itu kompak nih akum di BRIS. Aku nggak sarankan BRIS beli di sekarang. Aku kemarin rekom di grupku 23 ke bawah beli. Jadi 23 sampai 22 beli dengan target BRIS itu bisa nyampe ke wave kelima. Nah wave keempat bottomnya tuh proyeksiku 2200 lah kalau kita pakai Fibo. Ya 2200 cocok tuh, atau 2150 maksimal. Nah kalau kalian dapat rally ini sampai ke rally wave 5 tuh bisa sampai 2800 atau titik resisten tertinggi yang ada di sini. Nah, itu possible banget tuh ngelihat akum yang ada, ngelihat pergerakan price action yang ada, ngelihat volume yang ada. Nah, itu possible banget, tapi akan jauh lebih baik. Ya kalau kalian mau beli tapi nggak koreksi-koreksi boleh-boleh aja. Saranku sih kalau mau beli 10 juta ya HK-nya 23 juta, sisanya di bawah. Itu kan jauh lebih aman ya. Kalau kita lihat elite wave ya begini. Nah lalu ada BTN. Jadi BTN itu kan bukan diisukan sih. Erick Thohirnya bilang bahwa merger muamalat itu akan terjadi tahun ini. Itu udah wajib, katanya maksimalnya Oktober. Maret boleh dilihat. Pokoknya dia ada beberapa tenggat waktu. Menurutku BTN tuh menarik. Nah BTN itu aku call-nya di sini nih. Tepat di bottom. Nah, gini, ini BTN. Kalau kalian lihat weekly, kita coba lihat ya. Ini kita balik ke zaman pelajaran zaman dahulu nih. Main TA. Tuh, ini double bottom. Tuh biasa saya nggak terlalu pakai TA sih sekarang. Mau double bottom kayak mau apa kayak, selama flow-nya bagus ya kita kejar. Selama flow-nya jelek ya kita bodo amat. Support itu potensi dijebol kalau flow-nya jelek. Resisten potensi di break kalau seandainya flow-nya bagus. Jadi TA itu mesti kalian paduin sama flow. Nah BTN kalian lihat, aku hapus dulu deh semua deh. Ini tuh ada trend line yang berusaha di break untuk BBTN. Nah bisa atau enggak kita mesti lihat volume di ujung. Nah volume di ujung tuh lumayan udah ini nih agak acak nih. Kalau weekly stock bid nih agak volumenya agak ngaco nih. Tapi ini kalau kita lihat sekilas ya volumenya nih bagus. Dan BTN ya kalau kita lihat titik tertingginya dia pernah loh sampai 3.400. Saat ini even pun 1.500 itu udah diskon 50% dari peak. Nah double bottom BTN ini targetnya ke berapa? Double bottom BTN, oh sorry hari ini saya agak capek, tadi saya habis manjat ke atas atap rumah pasang filter air, lumayan melelahkan. Nah target BTN itu 1.600, apalagi 1.600 itu juga resist dari konsol yang ada di sini. Di sini kan ada konsol nih. Nah menurutku tuh 1.600 potensinya kena tuh BTN. Nah kita lihat akumnya mungkin nggak. Nah kita coba lihat. Jadi saya tuh punya rules, semakin lama suatu saham sideways ketika, dan itu diakumulasi, ketika breakout potensi dia gagal itu makin kecil, potensi dia berhasil itu makin makin gede, dan potensi rally-nya melebihi dari pattern-nya itu lebih gede. Nanti aku jelasin di Aces. Nah kalian lihat ya, BTN itu akum foreign. Kita let's say dari sini
dari Maret 2023 sampai sekarang tapi itu terlalu jauh deh. Kita ambil Oktober aja ya. Oktober sampai sekarang, Oktober 2023 sampai sekarang. Nah, ini UBS belinya tuh 157 M, YU 89 M, ZP 73 M, BK 34 M. Sampai di sini kita bisa asumsikan inilah foreign. Sampai di BK ya, kalau XA itu kan NH Korindo itu lokal. Sementara sellernya kita juga bisa asumsikan sampai di sini itu lokal semua. Jadi ini lokal-lokal yang TP BTN ini YP 91M keluar, nggak mungkin retail. Tapi kita bisa asumsikan bahwa itu adalah lokal. Entahkah itu fund atau equity fund, private fund atau ETF atau apapun itu. Bukan ETF, sorry, kalau ETF pasti foreign. Nah ini pasti lokal yang memang pakai Mirai gitu untuk menjual. Tapi kalau kita lihat komposisi buyer dan seller ini lebih gede buyer jauh. Nah level-level mereka kita lihat paling rendahnya itu 1300. Tapi lu kalau ngarep BTN balik ke 1300 ya enggak juga lah kan kalau di area sekarang. Nah kita coba pakai yang paling tinggi deh 1350. Nah that's why kalau aku lihat BTN dia punya pattern double bottom saat ini. Nah jadi ada kalau dia balik ke 1004 lu spare sedikit lah sampai 1300, jangan stop loss terlalu ketat. Nah 1300 juga ada satu titik areal bullish yang berhasil dia break. Nah jadi areal aman untuk beli menurutku adalah 1400 sampai 1300. Ini contoh aku buat plan, cara aku buat plan ya. 1400 sampai 300 tuh areal beli. Nah lalu ini aku kasih gambar merah deh. Nah, ini resiko kalian kalau kalian beli di 1413. Tapi kok aku antri di 1413 nggak kena, lalu dia naik terus. Aku jadi FOMO mau beli. Nah, jawabannya adalah lakukan money management. Contoh, kalau kalian mau beli 10 juta atau 100 juta deh. Kalian HK aja 20 juta, 30 juta. Kemudian sisanya antri di kayak 20 juta. Kemudian 1350 30 juta 1305 40 juta. Nah contoh, ini contoh doang. Jadi begitu kamu dapat, kalau dia masih naik, ya itulah rezekimu. Itulah yang sesuai dengan mentalmu, keberanianmu. Itulah yang sesuai dengan risk manajemenmu. Tapi kalau nggak dapat, kalau habis beli kemudian dia turun, ya kamu antrinya di bawah yang seperti ini. Jadi average kamu begitu kena, makin lama makin turun. Begitu kena, average kamu makin turun. Begitu kena, makin turun lagi. Nah, kalian bayangkan, dari 15 sampai 13 itu kan koreksi 300 poin. Kita anggap kurang lebih. Sorry, koreksi 200 poin. 200 poin itu artinya 20% loh koreksi. Belasan persen lah. Masa sih BTN koreksi belasan persen rebound sekalipun gak ada gitu. Dan ini, lagian ini tuh area-area yang udah kita cari, yang udah kita lihat berdasarkan demand dan supply yang pas gitu loh. Udah yang benar, masa sih masih gagal gitu loh. Nah ini contoh buat plan. Nah apalagi kita lihat BTN itu bakal merger sama Muamalat. For your information, Muamalat itu kasanya tinggi banget. Kadang kalau nabung di Muamalat pasti kesel. Kenapa? Karena bunganya kecil. Bunga yang kecil itu ngebuat bank itu jadi leluasa. Kenapa? Karena biaya mereka rendah. Biaya mereka untuk berikan imbal balik ke nasabah-nasabahnya itu rendah. Kalau mereka pinjemin duit ke orang lain, dapatnya tinggi. Nah itulah yang terjadi di big banks kita. Kasanya tinggi, kemudian loan rate mereka kasa mereka tinggi. Jadi cost of fund mereka rendah, tapi loan rate mereka agak tinggi. That's why meng-create NIM yang gede dan bisa bagi dividen yang gede. Nah ini akan terjadi seandainya BTN merger sama Muamalat. BTN apakah bisa jadi the next Breeze kalau seandainya dia merger ke Muamalat lalu bisa ngebuat segmen syariah? Nah itu bisa dapat flow dari fund syariah lagi. Nah itu bisa apa enggak? Nah kalian yang nilai sendiri. Oke? Nah ini heboh-hebohnya sekarang. Anyway,
aku nge-call BTN itu udah dari Desember. Aku udah ngelihat ini ada arah-arah, apalagi BTN ini kan proxy KPR ya. Kalau seandainya KPR tahun ini suku bunga jadi dipangkas, penjualan KPR semakin meningkat, kalian lihat saham properti udah kemana? Ya salah satu yang diuntungkan adalah lendernya kan, penjaminnya. Ya bukan penjaminnya, sorry, yang peminjam dananya. Ya salah satunya itu adalah Bank BTN yang jadi proxy dari KPR. That's why ini viewku BTN jauh sebelum double bottom break, jauh sebelum akumulasi ada. Nah memang ini udah jadi satu dari stok pickku gitu. Itu untuk BTN. BRIS juga udah. Lalu apa lagi? Yang merger sama Momaret audit BTN share-nya. Ya itu kan bisa dihitung valuasinya berapa. BMA masih sama. Areal beliku juga masih sama 65 sampai 600. Tuh ini nggak ada perubahan. Sideways gedenya di sini. Ngelihat volume yang ada dan contoh ya, aku coba cari ya 15 Januari sampai sekarang, kita coba lihat. Nah ini buat kalian yang tahu kalian coba cari tahu deh, ini JP Morgan BK 88M tuh apa, RF juga siapa, terus kenapa cukup masif meskipun ada yang jual. Ini menurutku ini tukar barang nih, jadi si PD tuh lagi ngelempar barang ke mereka. Kalau seandainya ada akumulasi yang lebih masif lagi, menurutku ini MBMA soon or later ya bakal jadi cup and handle. Jadi Palm itu baru ngeluarin right issue yang sebagian dananya digunakan untuk ngebayar hutang, yang itu ada korelasinya dengan MBMA juga. MBMA yes. Nah kita lihat aman begitu IPO udah kencengnya bukan main. Nah bukan nggak mungkin kalau MBMA begini bisa, menurutku target ke 900. Nah saat ini sih aku udah cukup puas banget ya, 650, 600 beli. Di sini nih mulai dapet nih 700 jual, beli lagi jual lagi, beli lagi jual lagi, beli lagi, dan ini udah siap-siap mau jual lagi. Udah 4 kali itu kayaknya udah sekitar 20-an persen something ya, udah kurang lebih 20-an persen, dan belum pernah kena stop loss karena stop lossku di bawah 600 gitu. Next adalah ini saham yang di akum hari ini. Aku lihat Ciputra deh. Nah Ciputra juga sama di bawah 1200 atau 1230, 1220 ke bawah itu makan targetnya ke 1400. Nah akumulasi foreign hari ini, nah aku tarik dari awal Januari ya coba. Nah dari awal Januari sampai sekarang, wih Mirai beli 68M, retail dari mana yang beli 68M? Kemudian ada AK, BK, KZ, dan ini aku jelas clear. Dan average mereka tuh nggak rendah loh. Average mereka 1240 tuh tinggi. Ini bukan average yang baik, jelek menurutku. AK, BK itu average yang cukup tinggi. Oh sorry, aku nariknya dari Januari ya wajar. Kalau narik dari November, nah ini baru average yang benar. AK, BK, YP, dan rata-rata 1200, hampir mendekati 1200. Makanya mendekati 1200 tuh langsung dijaga tuh, rebound lagi, mendekati 1200 dijaga, rebound lagi. Nah jadi Ciputra so far ya juga begitu, meskipun bolak-balik, tapi kalau kalian bisa diresist, coba jual sebagian, di dekat support beli lagi, jual bolak-balik, meskipun harga sahamnya cuma 10%, tapi kan bisa dapat 20-30, either lebih dari itu. Target 1400 untuk Ciputra. Lalu hari ini NCKL kan kenceng sendiri. Nah aku lihat ada usaha untuk dia balik ke neckline dari descending triangle. Nah neckline-nya itu sayangnya udah deket 950. Bisa tembus atau enggak, nah itu kita mesti Nah itu kita mesti lihat lagi tuh flow-nya. Kalau hari ini kayaknya tuh so-so ya.
Ini kalau kita lihat NCKL sih sebenarnya asingnya ini rugi banget, ini lagi nyangkut nih. ZP average-nya 1050, BB 975, NI 970, BQ 1020. Nah ini lagi nyangkut nih, momen-momen begini wajar kadang kalau sometimes tuh ada tarikan. Kalau kita lihat hari ini doang justru belum begitu menarik ya. Kalau kita lihat grossnya siapa sih yang mainin, gross masih sama LG. LG yang jadi motor, LG net hampir nggak ada selnya cuma 200 juta, net buy 3,9 M, net buy 3,6 M, average 865, 855. Nah kalau mau coba besok ya 850 ke bawah oke lah. Ini ada yang nanya IRA gitu, apaan sih gitu kan. Kayak aduh nih saham ini apaan sih gitu loh. Nah VKTR tuh menarik. Jadi for your information, VKTR ini kan dia salah satu pensuplai spare part dari BYD ya. Dan BYD itu mobilnya udah ada di Indonesia, tinggal nunggu bisa dijual. Tinggal nunggu bisa perdana dijadiin komersil. Nah VKTR sendiri tiba-tiba volumenya gede, lalu dia udah all time high. Ingat gak? Aku nih salah satu orang yang ngerekom IPO-nya VKTR. Dan sekarang all time high, mau ngomong apa lu? Aku juga salah satu orang yang ngerekom Ali dan masih all time high 100%. Tadi hari ini aku ke bank BCA. Aku setor duit, lalu ada yang bilang dia dapat cepet 100 juta dari Ali, bayangkan. Ya meskipun bakri, tapi ya you harus punya, jangan antipati sama orangnya gitu loh. Tapi coba lihat sahamnya gitu loh. Ali sendiri, VKTR sendiri hari ini broksamnya sih jelek. Ada yang keluar gede, tapi yang ngebelinya tuh foreign, jadi agak-agak something. Karena kalau foreign itu nggak ragu untuk makan atas. Nah hari ini tuh ini udah jadi makanan scalper nih, makanya banyak lokal yang net buy-nya gede-gede, tapi transaksinya gede-gede, tapi kalau di net nggak ada gitu, karena mereka beli dan jual dalam satu hari. Nah jadi ini tuh makanya VKTR tuh bisa rame. Jadi kalau dilihat ini udah serius atau belum gitu, tapi harganya memang udah telanjur tinggi. Nah kalau di view aku sih VKTR enaknya 160 ke bawah lah ya. 160 ke bawah dengan target ke let's say ke 200 kalau kita pakai Fibo. Ya ke 200 atau 200 ke atas. Aku ada kenal tuh orang yang udahlah nggak usah di ngomong lah. Tidak baik membicarakan orang. Saya males. Tapi kalian suka mancing, males dah. Jadi ini harga VKTR 160 ke bawah kalau mau trading, yaitu sampai ke titik all time high sebelumnya 160, 150, maksimal 145. Menurutku target ke 200 ke atas itu bisa. Apalagi kalau BYD sama ini tuh masuk gitu loh. Ali ini satu-satunya IPO yang aku rekom. Mau beli di berapa aku juga nggak tahu karena udah kenceng banget. Tapi menurutku nih tes baru nyampe abis dari bank di tanggal 2 Februari ini. Mau subs IPO, banyak IPO yang bagus. Nah saya kasih tahu satu doang. Nah saya belinya tuh Ali. Dan puji Tuhan udah beggar, kebuka lagi. Kalau mau beli di market tuh bisa. Kalau kayak brand kan nggak bisa dibeli hari pertama, hari kedua. Ali sendiri kalau kita lihat Broksum hari ini distribusi ya, IN keluar gede, BK keluar gede, CC keluar gede. Tapi untuk ngelihat Broksum di kayak Ali gini, ini juga makanan scalper nih. YP, PD, CP, MG itu gede kan. Tapi beli dan jual dalam satu hari. Jadi wajar kalau mereka tuh nggak net. Jadi kalau besok volatil dan dimainin lagi ya you know lah gitu loh. Jadi barang ini so far kalau kita bilang akumnya kecil tapi masih cukup volatil untuk trading. Jadi kalau untuk nge-keep nge-swing itu belum menurutku.
kecuali yang memang udah modal-modal IPO atau modal-modal di bawah. Nah, jadi kalau baru mau masuk dengan target harapan angin-angin ke surga ke 10.000, ke 5.000 atau bisa multi bagger, enggak lah ya. Belum gitu. Oke, nanya apa lagi? VKTR udah, Ali udah, lalu WIR. Kita coba lihat WIR. WIR hari ini broksamnya ya ini memang kecil wajar, EP net. Sellernya ini retail semua. EP 111 tuh nggak rendah loh, itu tinggi loh. Closingnya aja 114 2,3 M. Jadi menurutku besok kalau mau beli ya 110 105 lah. Maksimal boleh nahan itu 95 di titik terendah hari ini. Kalau sekedar spekulatif ya bisa untuk balik ke MA 200 ke atas, karena hari ini tuh salah satu volume yang paling gede. Itu menarik. MAPI, yes. MAPI ini salah satu saham yang aku rekom kemarin begitu turun. Aku rekom beli di 19 ke bawah sampai 1850 salah satunya. Low-nya tuh 1850 pas. Aku juga nggak tahu kenapa bisa pas. Mungkin karena candle yang ini ya. Nah, aku lihat MAPI itu ada arah nge-create pattern inverted head and shoulders yang cukup gede. Kalau kita lihat mapanya yang udah all time high, aku rasa MAPI itu potensinya untuk all time high itu juga ada. Kalian lihat foreign di ujung tiba-tiba tuh nih, yang hijau-hijau ini tuh foreign. Ya kita ambil dari November lah ya, 27 November sampai sekarang. MAPI hitungnya distribusi, tapi kalau kita let's say ini kan di bottom ya. Ini distribusi yang di bottom. Kemudian sejak Desember akhir. Nah itu YU sendiri udah beli 1900 M. AK 1900 M. 100 M di 1918. UBS itu beli di 1924. BB ini 1953. Nah menurutku 1950 ke bawah berarti murah. Apalagi proksinya itu retail MAPI. Nah jadi 1950 sampai 1850 sampai 17 aku spare kalau mau beli MAPI dengan target ke 2000 ke atas. Sayangnya ya MAPI itu belum bisa ngelewat 2000. Nah 2000 nya ini kan kuat banget nih, amat kuat. Ini kalau udah jebol nih kenceng nih. Nah cara ngelihat ketika sideways begini bisa break atas atau break bawah, salah satu caranya adalah ngelihat selama masa ini itu akum atau distribusi. Nah selama masa ini ternyata tuh foreignnya yang aktif, ya kan. Nah lalu kalian juga bisa masukin nih, ini aku kasih sedikit tips sama trik nih. Kalian masuk ke indikator, kalian masuk ke frequency analyzer, klik, pling. Nah frequency analyzer ketika dia sideways begini, lalu ada yang spikes begini, itu artinya ada yang beli jumlah lot yang cukup gede, makanya munculnya begitu. Jadi frekuensinya dikit, lotnya gede. Nah itu yang pertanda bahwa ada big player yang akum, ada big player yang ngebeli. Jadi ini hijau dan merah itu gak ada hubungan dengan akum sama jual. Hijau dan merah itu cuman pertanda. Tapi aku nggak tahu ya kok di Stockbit hijau dan merahnya beda ya. Ini candle merah tapi ini hijau. Nah kalian coba nanya Stockbit deh. Coba nanya adminnya atau CS-nya deh. Apa hijau sama merahnya tuh artinya apa? Tapi kalau dibagi aku sih aku nggak begitu lihat. Atau mungkin karena di HK kali ya. Karena posisinya di over dibeli dengan frekuensi rendah, akhirnya munculnya hijau. Nah mungkin seperti itu. Nah kalian tanya Stockbit deh. Karena ini warna candlenya tuh beda. Jadi tesisku, teoriku nih nggak ngaruh gitu. Kalau di viewku mungkin ya. Kalau seandainya ada barang di over di HK dengan nilai lot yang agak besar atau di atas wajar, di atas rata-rata, muncullah candle-candle seperti ini. Ini namanya frekuensi analyzer. Ini ngebaca volume tapi berdasarkan frekuensi. Kalau ini ngebaca volume tapi volumenya foreign. Kalau ini ngebaca volume overall. Nah, bingung nggak lo? Mungkin karena volume dibanding sebelumnya lebih gede. Ya bisa jadi sih, bisa jadi.
Iya, iya bisa jadi dibanding sebelumnya mungkin. Ya, 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 hijau dari lebih lebih gede dari sebelumnya. Nah, gitu. Jadi ya ini pertanda bahwa ada yang ngebeli dalam jumlah yang agak gede. Thank you loh yang jawab. Aku aja baru tahu. Nah, ini kalian pakai kalau seandainya sahamnya lagi sideways. Dan ini kalian nggak bisa pakai begitu live trading ya. Begitu live trading dia bakal spek gede banget karena algonya belum jalan. Jadi matikan aja kalau lagi live trading. Kalau lagi jam market open. Jadi kalau ada satu saham yang sideways nggak kemana-mana mau lihat aku mah tahu nggak kalian masukin frekuensi analyzer. Kalau ada yang harga gede-gede ada potensi itu di akum. Oke. Tapi ingat kalau itu posisinya di atas bisa aja seller. Kemudian ini itu untuk ngelihat volume dari foreign only yang dicatat, lokal nggak dicatat. Kalau di atas volume keseluruhan. Nah kalau lu orang udah bisa combine tiga ini, kemudian bisa combine juga dengan Broksum, lalu bisa juga dengan TA, dan kalian juga bisa baca flow. Nah mestinya kalian tuh bisa jadi dukun saham tuh, mestinya. Oke, lalu Aces. Nah, jujur tuh aku agak ragu waktu ngerekom Aces. Aces Februari tanggal 16, aku tuh rekom beli, berlaku 2 minggu, 760, 730, aku rekom beli. Padahal, nih aku suruh beli di swing 16 Februari. Padahal saat itu tuh Aces tuh minus kurang lebih 5-6%. Nah kenapa aku suruh beli? Gini, pertama, aku punya teori kalau seandainya suatu saham semakin lama sideways atau bergeraknya semakin lama ya, itu potensi barang untuk habis itu susah. Jadi kalian perhatiin Aces selama pergerakan dari 15 Juni sampai November bergerak seperti ini, nggak kemana-mana, sorry naik tapi pelan. Nah itu artinya barang yang di akum tuh banyak. Nah kalian lihat di sini foreign sampai ke sini tuh banyak. Kemudian dia turun, gagal mempertahankan areal uptrendnya. Setelah dia turun di sini tuh ditarik lagi ke atas, belum. Nah logikaku dengan volume selama ini, dengan volume segede ini, untuk turun seperti ini potensi mereka untuk rugi. Potensi barang untuk habis di level sekarang tuh kecil. Kenapa? Karena volume di sini nggak sebanding dengan volume di sini. Nah that's why begitu dia kemarin koreksi, aku memberanikan diri untuk beli. Karena kalau kita lihat juga ya, di rally-rally terakhir ya, di rally-rally mulai dari sini, kita anggap dari Januari ya, dari awal Januari sampai sekarang. Nah itu AK itu net buy-nya tuh ZP itu 800 di level 800. Kemarin begitu 760 kenapa aku nggak berani beli? Gitu. That's why aku spare dari cup and handle ini, kemudian aku beli di sini. Ini kalau kalian cuma pakai TA only, kalian yang jago-jago TA ngeliat ini tuh pasti sell kan? Oh kan ini break pattern cup and handle inverted, back pattern descending triangle, back pattern double top up whatever reason apapun itu. Nah ini bakal rekomnya tuh sell, apalagi 16 Februari. Itu distribusi gila-gilaan. YU keluar gede, YP yang beli, lokal-lokal kecil-kecil gitu. Ini retail, Mirai, ini iPod, ini XC, XL yang beli kecil-kecil. Sellernya tuh kakap-kakap, tapi aku beraniin diri beli. Karena menurutku di level harga segini, apalagi HS ini kan proxy dari retail ya. Dengan areal sideways yang selama ini dan volume setebal itu, di level di bawah ini itu mereka nggak bisa jualan. Most likely satu-satunya cara adalah akum dan angkat lagi. Dan setelah itu kalau kita lihat berarti 19. Nah kebalikan, lokalnya yang jualan tapi retailnya yang beli. Lokalnya yang jualan, retail yang jualan tapi foreignnya yang beli. Nah ini lebih menarik. Kenapa? Karena foreign tuh nggak segan-segan untuk HK di atas. Nah mereka tuh lebih berani kalau untuk HK di atas. Kemudian di tanggal 20 kita lihat lagi, muncul lagi lokalnya. Muncul lagi foreignnya jadi net buy. Lokalnya yang jualan. Nah kalau hari ini, kemarin, nah ini foreignnya udah menang.
Lokalnya udah nggak keluar barang lagi. Kalau hari ini, nah lokal yang keluar masih kalah sama yang foreign. Jadi di HS ini pengendali utamanya itu, penggerak motor utamanya itu foreign, bukan lokal. Nah selama foreign masih net buy itu masih bagus. Jadi kalau kita lihat sekarang justru ada potensi dia nge-create pattern cup and handle yang dari awalnya itu bearish, semua pengennya jualan, justru saat ini tuh muncul cup and handle. Nah nanti yang nge-sell edges kalau dia break 850 atau 890 rek, nah jadi buy lagi tuh. Ya enggak? Nah, oke, ini aku udah bahas saham yang uptrend, yang kenceng-kenceng, yang tinggi-tinggi. Kalian mau nggak aku bahas saham yang masih di bawah? Atau ngebahas saham kalian? Karena kalau aku lanjut nih aku capek nih. Kalian pilih mana? Aku ngebahas saham yang potensinya masih di bawah dan naik, atau Q&A saham-saham kalian? Jawab. Roti, roti nggak ada hubungan sama aku ya, aku nggak urus. Nah, jadi kalau aku ngebahas saham yang masih di bawah, pertama kita mesti lihat yang memang belum rally. Kedua, bukan murah. Kalau cuma sekedar murah, banyak saham yang murah saat ini. Unilever murah, HMSP murah, WIM murah, GGRM murah. Nah kita cari yang potensinya di bawah, tapi udah mulai sideways dan masih ada potensinya naik. Nah salah satunya kan tadi kita udah bahas BTN. Katalis utamanya itu muamalat, merger dengan dirinya, dimana targetnya itu ke 1600 terdekat, supportnya 1004, itu udah BTN. Nah BTPS banyak yang nanya sama aku gimana, roughly speaking this is a very big downtrend. Broxunnya juga hampir tiap hari distribusi, volumenya juga kenceng-kenceng, foreignnya juga jualan. Menurut aku avoid that kind of stocks, resiko. Nah, yang agak bottom pertama kita coba lihat. Gimana ya? Rata-rata saham udah kenceng sih soalnya. Ini list yang di akum hari ini. Sido lumayan bottom. Hari ini juga masih akum CP-nya. Jadi udah kena MA 200-nya. Kalau balik ya bolehlah dites 600 560 oke lah. Targetnya ngelewatin MA 200 ke 680. Nah, Medco tuh masih bawah tuh, betul. Medco hari ini, wow, BK sendiri beli 18M foreign lagi. Dan kalian lihat belakangan ya, Medco tuh foreign tuh dari 7 Februari sampai sekarang, awal Februari sampai sekarang. Ini ada BB lokal beli hampir 100M, ada ZP hari ini 55M, BK 13M ini hari ini doang dia belinya. Average beli mereka kita pukul rata 1190 lah ya. Nah kalian kan tahu kalau saya ngerekom beli Medco tuh di bawah 1200. Nah saat ini tuh free tuh untuk kalian sell tuh, kalian udah cuan tuh. Nah aku sendiri ngelihat ini ada inverted head and shoulders mini yang hampir mau breakout. Sementara kalau long term viewku adalah Medco punya cup and handle yang gede. Nah sayangnya harga oil kan saat ini tuh masih volatil, jadi kadang gap down, kadang gap up. Ini aja masih ada gap down yang ngutang. Ketutup atau enggak aku nggak tahu, tapi yang pasti planku 1200 sampai 1100 makan Medco. Di bawah 1100 stop loss. Kemudian target jual ya pokoknya 1-2 ke atas, terserah kalian mau jual atau mau hold.
Itu kembali ke kalian punya keserakahan masing-masing. Nah target Medco di viewku sih 1500. Percaya nggak percaya angka ini aku dapat dari mana juga aku nggak tahu, tapi I thought that's possible untuk menuju 1500 dengan catatan harga oilnya juga rebound dan itu jadi katalis utama sebenarnya. Nah ini masih di bawah. Lalu ASA hari ini menarik karena ASA hari ini hari ini geraknya naik lumayan dan ada akum, tapi ini kecil banget, 1,5 M, 1,3 M, 1,2 M. Jadi kalau dibilang ini uptrend, belum. Reversal juga belum. Mungkin kalau kita lihat dari MACD, bullish divergence ada. Cuman kenapa aku agak worry, karena kalau memang makan gratis yang dicanangkan Pak Prabowo itu ambil dari subsidi BBM, nah saya kena tuh. Karena kos mereka kan salah satunya paling gede itu dari minyak. Nah itu yang aku agak sedikit worry di situ. That's why kalau nggak begitu match sama aku punya outlook makro, aku biasanya kadang nggak begitu kasih attention ke situ. MYOR sideways gitu aja, targetnya sih ke 2500 bisa lah, atau ke MA 200-nya bisa. Sayangnya tuh foreign tuh jualan terus loh. Mayor ini proksinya itu kebanyakan pendapatannya didapat dari ekspor. Dan saat ini kan demand dari luar negeri itu masih kurang. Jadi that's why ini masih agak gitu-gitu aja. Nah brand, uniknya brand sampai sekarang tuh nggak jebol loh 5000. Nah kalau kalian lihat Broksum ya, kita nggak usah bicara MSCI dulu lah ya. Kalau kita lihat Broksum brand dari awal Februari sampai sekarang itu YU-nya sendiri udah beli 55M. Terus kalau seandainya kalian pernah lihat brandnya, contoh. Nah ini brand, ini kan bid over brand ya. Kalau kalian ngelihat bid yang over yang dimakan tiba-tiba 3 papan, 5 papan, 4 papan, terus langsung hilang gitu aja, jadi dimakan nggak dijaga. Itu kan perbuatan yang menurut aku merugikan diri sendiri. Kalau memang kamu mau makan semua ini ya, kamu harusnya tunggu ini tebel makan, jadi biar average kamu rendah. Tapi kalau kamu makan semua ke atas, average kamu jadi acak dong, jadi agak tinggi. Kemudian kalau kamu mau makan sampai atas, harusnya kamu jaga langsung. Di over ini, kamu jadiin bid, kamu tebelin lagi. Nah biar kalau orang mau makan kan makan di atas. Jadi kamu lebih cuan gitu. Istilahnya kalau scalper atau kalau market maker tuh begitu. Tapi ini ada broker yang ada oknum yang kalau ngebeli HK semua terus dikosong dibiarin doang. Nah itu adalah DX. Jadi kalau kalian ngelihat spikes yang tiba-tiba, jadi dia nge-spikes tapi nggak diem di atas, langsung turun lagi. Nah itu tuh DX. Bahana aku nggak ngerti itu movement seperti apa, tapi aku jarang banget ngelihat movement seperti itu. Teman-teman yang ya boleh komen deh. Nah level mereka 53, YU 5490, Eider lebih tinggi, AK 53, LG 54. Jadi menurutku saat ini ya 54 sampai 5000 you boleh ikutan beli brand. Ini range-nya hampir 10% ya. Anggaplah 8% potensi kalian floating profitnya, floating lossnya tuh kurang lebih 8%. Kalau kalian belinya di sekarang, tapi kalau kalian cicil membesar ke bawah, mestinya enggak. Nah targetnya menurutku sih ke 6.000 dulu. Lalu kalau kita bicara sampai ke sini sih enggak lah ya. Jangan muluk-muluk dulu ke 7.000, 6.000, 7.000 brand. Nah sampai PP satu-satunya yang menurutku sekarang tuh masih di akum dan enggak balik-balik level demandnya dan masih dijaga tuh brand. Nah menurut kalian sendiri gimana? Ada penan kecil di ujung. Nah kita coba lihat frekuensi analyzer ya. Biasanya tuh muncul tuh, kalau yang model-model CDX begini, sekali HK over langsung ditinggalin, itu frekuensi analyzer harusnya tinggi. Nah kalau nggak tinggi kita tanya Stockbit tuh. Kita coba lihat ya, kita tes ya. Aku masukin frekuensi analyzer. Nah tinggi kan.
Nah ini tuh tindakannya CDX nih. Ini karena CDX nggak sekali ngebeli, sekali klik langsung gede. Jadi frekuensinya tuh cuma sekali dia mencetnya, tapi lotnya gede dimakan semua. Nah, muncullah yang begini. Itu artinya ya bisa dikatakan big player atau bisa dikatakan orang yang ngebeli apakah salah pencet atau apa. Tapi salah pencet nggak mungkin karena itu sering kejadian. Gitu. Nah ini salah satu yang ada potensi menurutku. Nah tadi ada yang komen Pegas tuh bagus tuh. Kita lihat Pegas dari Februari sampai sekarang. Nah ini GR-nya masih net buy 22M. NI, BNI. Nah ini juga sesuatu nih kalau NI beli 1170. YU 1160. Nah cuman Pegas ini masih keselnya tuh gini. Dia setiap ngelewat 1160, 1170 sellernya muncul. Setiap lewat sellernya muncul. Nah ini mau berusaha higher lagi sellernya muncul lagi. Dia uptrend memang. Dia memang masih higher high, masih naik terus. Cuman sellernya ini kebelet jualan. Nah itu yang agak-agak kesel gitu. Nah 1 Februari kan sellernya kenceng dong. Kita coba lihat 1 Februari. Tuh ini foreign keluar. Lalu kita coba lihat di 17 Januari. Foreign juga keluar. Nah ini kenapa foreign rutin jualan Pegas? Kalau ada yang tahu, komen dong di bawah. 21 Februari. Ini foreign juga di net buy gitu. Di net sell. Jadi kenapa nih foreign ngejual Pegas terus? Nah ini patternnya tuh jadi ya valid nggak valid gitu. Tapi ini ya ada potensi untuk dia balik ke MA 200. Gitu. Kalau kita bicara Akum ada tapi gak gede-gede amat. Nah ini Akum nih dari Stockbit aja bilang Akum tuh GR YURX average 1160 1170 lah. Nah besok tuh sekarang kan 1175. Nah besok tuh udah bisa dapet tuh average market tuh. Nah lu orang kalau spare 1170 sampai 1120 atau 1100 ya masa sih masih loss gitu loh. Kecuali kalaupun memang masih loss ya apes, marketnya jelek dan mereka pun rugi, lebih rugi dari lu nggak mungkin beli lebih gede dari ini kan gitu. Nah ini salah satu yang murah. Pani good, aku suka sama Pani. Nah foreign belakangan aktif. Yang aktif itu biasanya JP Morgan. Dan itu memang ada fund yang entry duluan kayak front running sebelum Pani resmi masuk indeks. Sebelum Pani resmi masuk indeks properti. Nah apalagi kalau seandainya pulau reklamasi itu benar udah jadi, kemudian Giant Great Sea Wall itu yang di Jakarta Utara itu berhasil dibangun. Nah kalian ini bukan nggak possible, target ini tuh akan di-achieve dengan jauh lebih daripada target yang udah ada. Nah kalau Pani sendiri aku muluk-muluk 52 sih enggak, inilah 54 lah, 54 atau 55 ke bawah. 55 ke 5.000 itu 10%. Kalau kalian beli besok hakal pun sampai ke 5.000 ya kalian siap tanggung 10% nggak? Kalau siap ya go ahead. Akan jauh lebih baik kalau kalian sabar entry kemudian pecah porsinya. MNC enggak lah, kayaknya grup-grupnya MNC itu enggak ada pergerakan udah lama. Oh ya hati-hati sama Bukalapak loh ya. Ini Bukalapak tuh all time low lagi. Dan very all time low. Jadi foreign flow itu nggak bisa kalian paduin kalau kalian nggak lihat price action juga. Sometimes juga pakai feeling. Nah ini buka kalau kalian cuma ikut foreign flow, di sini mah kalian udah beli. Di sini juga kalian udah beli. Tapi alhasil kalau kalian nggak disiplin ya begini hasilnya. Nah kalau kalian nanya aku buka gimana, nah mungkin aku coba cari titik koreksi ya.
145. Lalu nextnya 125. 145 mungkin dia berhenti sebentar lalu mantul, lalu nextnya 125. Hati-hati ini untuk buka. Buat para holder ya bisa jadi salah satu, bisa jadi pertimbangan lah, terserah kalian mau percaya atau enggak. Kayak Airgas gitu aku nggak bisa bahas, terlalu kecil untuk aku. Lalu bukan maksudnya sahamnya kecil ya untuk aku, tapi ini kan kita lagi ngelihat rame-rame nih. Nah takutnya nge-create demand sendiri, itu aku nggak suka. Tapi Airgas sendiri ya logically ini ada foreign kenceng di 15 Februari. Ini kemudian ada hammer juga, jadi nge-create areal either 110 sampai 100 115, 115, 115. Nah ini kalau mau beli nih. Tapi kan ini saham agak segelintir orang aja yang pegang kan. Kalau dia lihat live ini lalu besok dibanting ya suka-suka dia. Tapi kalau by TA overall aku lihatnya begini. Ada foreign sih, ada foreign itu yang agak menarik. MTDL. Ini saham kalian kok agak-agak ini ya. Menarik nih MTDL nih. Jadi Metro Data. Sebenarnya good company ini. Tahun lalu tuh proksinya tech. Lalu dia akumnya ada nggak ya? Nah di sini ada foreign lumayan dari Oktober. Kita lihat dari akhir Oktober. Aduh. Ini ada tukar barang nih antara MG dengan AF. Ini bukan buyer dan seller murni. Ini pasti cuma tukar barang doang. Ini OD sama ZP juga tukar barang lah. Ya mungkin tujuannya apa aku nggak tahu. Average-nya 500, 520 agak susah lah dianalisa ini. Tapi by TA blank only sih 650 MTDL gitu. Tapi mereka tukar barang doang. Kelihatan. SMGR. SMGR nih, ini murah nih. Ini udah ada hammer nih di bawah. Sayangnya tuh belakangan ZP masih net buy 6.300, saat ini tuh dia masih merugi. Hari ini posisi Broksum distribusi masih, tapi ada foreign kecil. Menurutku ini low risk ya. Kalian spare sampai 6.000. Nah, karena dia udah hammer di bawah. Ini kotaknya turunin ke sini lebih make sense. Nah gitu. Nah ini tuh udah kayak ada apa sih, ada kayak inverted and shoulders loh. Dan posisi sekarang tuh bottom dari shoulders kanan. Berhasil nggak berhasil ya kita lihat market yang nentuinnya. Kelihatan nggak? Tuh. BDMN juga a good company, ada potensi nih BDMN. Gini, BDMN akumulasi itu mulai kenceng dari awal Februari kemarin. Sebenarnya aku tuh udah perhatiin dari akhir tahun lalu. Cuman masih belum kemana-mana. Nah ini ada peningkatan volume di resist. Sementara turunnya tuh nggak pakai volume. Dan kalau aku lihat akum dari Januari, dari awal tahun, sebenarnya masih distribusi. Tapi ada arah-arah ya. Ada arah-arah. Masih distribusi, tapi distribusinya most likely lokal, karena you know lah ini kan lokal banyak nyangkut di sini. Nah jadi kalau sometimes ya yang kayak begini tuh boleh diperhatikan. Kenapa? Karena sellernya tuh lokal. Seller lokal itu biasanya tuh mampu diserap foreign di harga atas. Tapi kalau sellernya udah foreign, itu lokal mau nahan sampai mampus juga susah biasanya. Karena lihat contohnya tuh yang terjadi di big banks. Net buy itu foreign, net sell itu lokal, harganya masih naik terus.
Nah ini bisa aja kejadian di BDMN, cuman aku belum confirm karena dari price action ya dia ada potensi cup and handle satu. Kemudian ini posisi di resist. Kalau kalian mau beli itu di MA 200 saja. 29 sampai 28 lah kalian spare. Target ke 3.300. Karena ini rejection yang ada di sini nih. Ini ada hammer kenceng di sini ketahan. Nah ini tuh valid tuh areal ini tuh. Areal 2700-nya tuh valid tuh. Tapi ini kan posisinya di resist. Hati-hati waspada kalau seandainya koreksi. Gitu. Nah mulai beli 29 ke bawah lah. 29, 27. Target ke 3 ribuan ke atas. Kalau break. ADMR masih oke. Why not? Masih oke ADMR. Cleo. Ish, cakep banget. Ya ini all time high lagi lah mestinya. Areal 720 sampai 630 boleh dijadikan areal buy kalau merasa terlalu jauh. Mungkin 700 sampai 680 di bawah itu stop loss, entry lagi di 650 ke bawah. Targetnya all time high, bisa nih. Medco udah tadi. Humi. Saham batubara semua aku belum bahas karena menurutku belum menarik. Kecuali ada MR yang masih oke. ECKL tadi aku udah bahas. Excel bagus. PKTR aku juga udah bahas. Ali juga aku udah bahas. ALII ya, bukan yang CPO itu. Nah Excel tuh begini. Loh ini masih ada loh gambarku loh. 2200 sampai 2100 beli. Low-nya 2200. Akumnya Excel lumayan. Cuma belakangan tuh agak volatil aja. Ya oke lah, 24 25 24. Ini 24 udah boleh mulai waspada sampai 25. Support MA 200 22 sampai 21. Antam aku belum lihat, masih kayaknya susah, struggling sih. Kalau bagus tuh pasti udah aku lirik. Kalau begini masih belum lah. Kayaknya masih terlalu volumenya terlalu kecil, akumnya belum ada. Belum, skip. Arko bagus, all time high. Bertahan lagi dan menurutku Arko ya. Mesti nih. Nah, mestinya tuh nggak jebol lebih dari 800. NISP ini aku jadi ada 2 saham yang aku jadiin alpha untuk big bet untuk perbankannya, itu NISP dan BNGA. NISP sayangnya kena trading stop tuh. Jadi NISP di sini aku kena trading stop. Jadi di grupku udah nggak ada dan nggak sempat buy, dan ini udah all time high lagi. Nah NISP sendiri kalau kalian lihat, jadi dia kan akuisisi Commonwealth ya, dengan nilai yang very very good deal. Jadi ini benar-benar kayak mungkin kayak deal bawah tangan, deal sendiri gitulah. Nah NISP sendiri akumnya foreign tuh udah mulai jualan, tapi kalau kita lihat in numbers sebenarnya kayak balik ke 1500 all time high-nya. Ini tuh mungkin banget areal beli tuh 1300 atau 1350. Ini all time high ya, hampir all time high. Tertingginya tuh di sini. Nggak liquid tuh, kalau udah begini-begini tuh nggak liquid. Nah di sini tiba-tiba jadi liquid semenjak OCBC kan ada ini ya, ada Okto itu ya.
Nah itu salah satu konvensional banks yang punya apps dan berhasil tuh. Sementara yang lain tuh masih belum tuh. Nah tandemnya NISP menurutku di compare tuh menurutku cocoknya sama CMB. Nah CMB tuh ini juga salah satu proxy aku nih di grup tuh semua pasti tahu di grup tuh di grup aku tuh pasti tahu kalau saham ini BNGA. Nah dia tuh base rally dan base. Nah logically rally ini diiringi dengan volume foreign yang seperti ini yang kenceng-kenceng banget seperti ini, ya mestinya setara dengan rally-nya ini. Alias dia ke 2400. Nah kalau mau beli di berapa? Kalian kalau berharap average begitu dia sideways begini ya nggak bisa lah. Kalian ambil dari mulai dia kenceng di sini 12 Februari. Nah 12 Februari BNGA sampai sekarang itu dari kalian perhatiin ya dari tadi tuh NIIN itu yang jualan yang lokal-lokal rata-rata BNI Sekuritas yang jual. Nah bayangkan hebat tuh mereka tuh punya barang dari mana tiba-tiba jualan di harga atas, punya barang dari mana tiba-tiba jualan gede di atas lagi. Nah, ini something nih ini. Nah sementara foreign kalau yang begini ini kan hitungannya enggak aku amat nih ada seller, tapi selama selama bayarnya itu foreign, mereka tuh nggak segan HK di atas. Nah, average foreign tuh agak tinggi nih, 2000, 1950. Kalau kamu mau beli 2000, 19 oke lah, jangan di atas banget. PTPS tuh pulau subur ya. Aku nggak paham lah yang beginian. Karena kalau kita lihat Broksum pasti rata-rata tukar-tukar barang doang. Tuh ini XA net buy, KI net sell. Tapi penggeraknya tuh pasti bukan XA, penggeraknya YB. Nah ini YB-nya cuan nggak? Kita coba lihat. Nah ini YB itu jadi, ini kita coba lihat ya PTPS hari ini ya. YB itu naikin PTPS 29,6 M net buy, tapi net sell-nya 29,8 M. Jadi ini dia cuan sekitar dari 324 ke 327 itu sekitar tuh 3 poin. 3 poin dari ini 1% lebih lah ya, atau 1% lah hitung fee sama fee. Nah dari 20-an M mereka total transaksi itu mereka dapat kurang lebih 29,6, 29,8, 200 juta dari mereka netting. Ini namanya netting. Beli dan jual dalam satu hari dan bersih. Nah makanya kalian lihat di sini net sell, di sini net buy nggak ada, cuma 100 juta net sell. Padahal mereka tuh yang net buy-nya makernya itu mereka. Nah kemudian ada KI juga beli 800-an lot, jual 1 juta lot. Nah 800 ribu lot yang mereka beli ini, kok mereka bisa jual 1 juta lot? 1 juta lot itu pasti di hari-hari yang sebelumnya udah mereka agung. Nah kita coba lihat ya KI ada nggak di hari-hari sebelumnya. Tuh ada KI, gede lagi. Jadi makernya tuh KI dan YB, mereka pakai 2 sekuritas itu. Mereka yang naikin dan ya mereka yang netting. Jadi kalau seandainya kalian mau ikut saham beginian, kalian mesti lihat flow menitan-menitan. Nggak bisa pakai swing-swing kayak gini, ini support resisten agak susah gitu. That's why aku kalau bahas sekarang, besok berubah. Makanya aku agak nggak relate gitu sama, nggak relate karena kalian yang nonton itu kebanyakan support itu apa, resist aja apa aja belum tahu. Gadget tunggal tuh aku suka tuh, foreign flow tuh bagus. Nah ini kemarin aku bilang 1030 sampai 950, low-nya tuh 1000. Sekarang low-nya 1100 naik. Spare aja ya. Nah 10%. Balik ke 1300. Selalu AK dan BK yang beli, aku juga nggak ngerti nih. Tuh kalian lihat nih, level mereka tuh 1160. Jadi foreign yang kemarin nyangkut di bawah, di sekarang mereka udah cuan tuh level-level sekarang. Tapi kan mereka punya 36M, nggak mungkin mereka bisa jual 36M di harga sekarang. Volumenya nggak cukup, jadi bakal dimain-mainin lagi nih. Nah besok kalau koreksi di bawah 1150 atau 1100
1100, dekat-dekat 1100. Kalau kalian Akom is a good deal for you. Sumarekon, good question. Ciputra udah kenceng, nah Sumarekon belum kemana-mana. Nah begini, jadi Sumarekon ada potensi balik ke MA 200 tuh. Kalau balik ke MA 200, nah itu nge-create pattern yang namanya double bottom. Tapi kemarin BI kan putusin untuk enggak pangkas suku bunga ya, meskipun juga enggak naik. That's why ya properti masih gitu-gitu aja, tapi yang memang udah kelihatan jelas penjualannya itu Ciputra. Nah jadi kalau Ciputra Sumarekon itu proxy katalis utamanya itu suku bunga yang dipangkas sama property sales mereka. Kalau PANI katalis utamanya beda. Katalis utama PANI itu valuasi yang PANI punya, jumlah lahan yang belum diinjek ke dalam yang bisa mengangkat market cap-nya. Nah jadi itu dua something different yang berbeda. Sumarekon kalau nggak salah tuh mau IPO anak usahanya, kalau nggak salah kalian boleh komen di bawah, tapi belum jadi. Kalau nggak salah tahun ini, kalian boleh cek deh. Pewon Pegas sudah dibahas. Ini lumayan aktif dari Desember akhir tahun lalu. Aku nggak ngelihat saham ini sih. Akumnya lumayan gede loh. Tapi sayangnya nggak liquid ya. 430, 420. Sekarang 410 Pakuan. Ini kenapa? Ini aku juga nggak tahu kok nggak jalan-jalan. Tapi kalau aku lihat sih Pewon anehnya tuh begini. Opennya selalu high, close-nya selalu bawah. Nah ini biasanya pagi-pagi tuh ada yang suka beli di atas. Biasanya kejadiannya tuh begini sih. Kalau saham-saham kayak begini ya, biasa buyer dan sellernya itu udah disetting pakai GTC. Nah jadi inputan dari buyernya itu masuk lebih dulu dan harganya di atas pula. That's why meng-create candle seperti ini. Inputan over itu masuknya mungkin 9.000 berapa detik. Nah tapi yang buyernya itu duluan di atas, makanya opennya tuh selalu di atas. Sri Mulyani mundur ya, mungkin sedikit volatil ya. Fixed rate itu mungkin bakal koreksi dulu. Big banks mungkin ada capital outflow sedikit. Nah tapi nanti I think bakal normalize lah. Tapi kan itu masih isu kan, kita belum tahu benar keluar atau enggak. IMAS aku nggak ngeliatin, daripada ngeliat IMAS mending VKTR-nya menurutku. Karena IMAS satu nggak liquid, VKTR lebih liquid. Itu satu. Kedua, asal kalian tahu ya, BYD itu paling deket sama Om Bakri. Saya kan pernah live sama Pak Anin ya. Jadi BYD itu memang paling deket sama Bakri, dan kayak Pak Bakri itu mau invest kendaraan listrik itu nanya ke BYD itu udah kayak saudara gitu loh. Nah jadi makanya kalau BYD masuk ke Indo, VKTR tuh jadi salah satu proxy aku. Cuman tadi kita udah bahas Bloxum-nya harganya udah kemahalan, Bloxum-nya juga masih so-so, belum saatnya. Kalau untuk trading masih oke, untuk swing long harga sekarang mahal gitu. Nah sementara IMAS kita coba lihat kemarin kenceng tuh siapa sih yang makan 21 Februari. CC AZ 1M net yang ngegoreng CC juga. Ada CP-nya. Oh, CP-nya hebat nih. 2,6 M dia beli 1.500. Jual 1.520, cuan 20 poin, yaitu 200 juta adalah. Ini MG 12,2, 12,5, 300 juta adalah MG cuan. Jumlah lotnya kurang lebih sama. PD-nya rugi 1,5 M beli, jualnya kalau net belum begitu. Oke, kalau kita follow TA doang ya, TA only, nah besok beli tuh 1450, 1450, 1380 lah. 1450, 1350 lah. Ini TA only ya. Nah, conviction saya untuk tinggi di sini belum gitu. Tapi kalau lihat TA sih ya ada arah ke MA 200. Apalagi ASI-nya kan lagi susah. Ya ada potensi ke IMAS-nya. Telkom good, very very good. Cuman untuk beli itu susah karena dia naik terus.
Ini tuh udah selesai nih, kelar wave 5 ya. Menurutku wave 5 udah kelar. Ini A, mungkin rebound sedikit lalu ke C. Nah, C-nya itu di 4.000 ke bawah. Kalau lebih aman lagi 39 ke bawah. Telkom. Foreign flow kenceng, dan 2 hari itu udah net foreign sell. Nah, kalau kalian mau dapat harga market, harga di mana ada potensi foreignnya ngejaga, kalian lihat dari 6 Desember sampai sekarang. KZ yang Macquarie ya, CLSE yang beli 1 T, UBS yang beli hampir 1 T, Mandiri Sekuritas yang beli 700 M, YU 300 M, itu average-nya 4.000 ke bawah. 4.000 lah kurang lebih. Jadi kalau kalian beli 4.000 sampai 39 atau 38.50 ini udah saya buat. Niscaya ini bisa kasih kalian at least return fixed rate lah 4-5% kalau kalian bisa dapat di sini. Meskipun downtrend, meskipun nanti mau double tops, inverted head and shoulders or whatever is it, ini murah. Gitu. MIDI, tadi ada yang nanya MIDI. Wow, this is good. MIDI berhasil break downtrendnya. Nah, MIDI tuh case-nya sama kayak ACES. Karena MIDI naiknya itu very slowly, sideways-nya lama, volume yang terjadi di sini tuh banyak, akumulasi yang terjadi di sini banyak, transaksi yang terjadi di sini tuh banyak, sehingga ketika dia gagal mempertahankan uptrend-nya atau mulai koreksi, harga-harga ini tuh kerekam di memori investor, ya kan? Orang transaksi dari Mei tahun lalu sepanjang tahun dari harga 350 sampai 520 nggak terlalu tinggi pergerakan harganya, begitu balik ke bottom ya ada potensi orang mau berani counter, berani beli gitu. Nah, cuman ini udah telat kalau mau beli bottom. Tapi kalau mau beli di sekarang, menurutku masih worth sampai 400 lah. Ya, 430 sampai 400 lah. Targetnya balik all time high. Sama kayak ACES nih, mirip. Retailers juga kan MIDI. MIDI retailers, ACES retailers. Nah, kalau ACES aku ketangkap. Kalau MIDI enggak, karena mungkin agak ya nggak bisa semua juga lah kan. Nah, ACES itu jadi dulu ada cap and handle, justru ada potensi cap and handle, aku nangkepnya di sini. Oke, ini udah sejam, lebih dari sejam malahan. Thank you semuanya, dan besok kita ketemu lagi deh mungkin. Selamat malam.